Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Widalin Purnama dengan NIM 2230 2070 3144. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Tajikistan, Kirgizistan, dan Turkmenistan memilih bentuk republik. Namun transisi ke pemerintahan demokrasi terkendala oleh korupsi, nepotisme, dan ketidakstabilan politik. Sementara itu, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sistem republik presidensial memiliki pemerintahan yang lebih eksekutif dan menerapkan desentralisasi, memberikan otonomi kepada daerah untuk mengelola urusan lokal. Kedua, Tajikistan memiliki sistem presidensial di mana presiden berperan sebagai kepala negara dan pemerintahan dengan kontrol besar. Meskipun pemilu sering dianggap tidak adil, Kirgizistan juga menggunakan sistem presidensial dengan presiden yang berkuasa luas. Namun sering menghadapi tantangan transportasi. Turkmenistan bersifat otoriter dengan presiden memegang kekuasaan absolut dan tidak ada ruang bagi oposisi. Dengan presiden memegang kekuasaan absolut dan tidak ada ruang bagi oposisi, di Indonesia menggunakan sistem presidensial demokratis dan presiden dipilih melalui pemilihan umum. Ketiga, Tajikistan memiliki sistem kekuasaan sentralisasi dengan presiden mengendalikan parlemen dan lembaga yudikatif. Di Kirgizistan, meskipun ada pemisahan kekuasaan, presiden tetap memiliki pengaruh kuat. Turkmenistan sangat terpusat pada presiden tanpa pemisahan kekuasaan yang efektif. Indonesia menerapkan pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif sesuai konstitusi. Keempat, struktur pemerintahan Tajikistan, Kirgizistan, Turkmenistan, dan Indonesia memiliki perbedaan dalam independensi lembaganya. Di Tajikistan, presiden dominan dengan parlemen yang mendukung dan yudikatif kurang independen. Kirgizistan juga dipimpin presiden, namun yudikatifnya terpengaruh politik. Di Turkmenistan, semua lembaga termasuk legislatif dan yudikatif berada di bawah kontrol penuh presiden. Di Indonesia, pemerintahan lebih seimbang dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang memiliki otonomi sesuai konstitusi. Kelima, Tajikistan memiliki pemerintahan daerah terpusat dengan kepala daerah diangkat presiden. Kirgizistan memberikan otonomi terbatas pada daerah, namun masih dikendalikan oleh pusat. Turkmenistan juga sangat terpusat dengan sedikit otonomi daerah. Indonesia menerapkan desentralisasi, memberikan otonomi pada daerah dengan penjabat dipilih langsung. Perkenalkan, nama saya Artia Prodita dengan NIM 223020703146. Selanjutnya saya akan bahas tentang analisis faktor-faktor perbandingan negara di kawasan Asia Tengah, yaitu Tajikistan, Kirgizistan, Turkmenistan, dan Indonesia. Yang pertama, demografis. Tajikistan memiliki populasi 9,5 juta dengan mayoritas etnis Tajik, berbahasa Tajik, dan beragama Islam Sunni. Perang saudara di tahun 1990-an mempengaruhi demografi. Kirgizistan berpopulasi 6,5 juta, mayoritas etnis Kirgiz, namun ada komunitas Uzbek dan Rusia, bahasa resmi Kirgiz dan Rusia, dengan mayoritas Muslim Sunni. Konflik etnis mempengaruhi struktur demografis. Turkmenistan memiliki 6 juta penduduk, mayoritas etnis Turkmen, dan beragama Islam Sunni, dengan migrasi rendah dan kontrol informasi ketat. Indonesia berpopulasi 270 juta, memiliki lebih dari 300 kelompok etnis, berbahasa Indonesia, dan mayoritas Muslim, mencerminkan keragaman budaya. Yang kedua, geografis. Tajikistan yang terletak di Asia Tengah, sebagian besar berupa pegunungan 93% dengan iklim kontinental, sumber daya alam terbatas, namun air sangat penting untuk pertanian. Kirgizistan juga di Asia Tengah, didominasi pegunungan 90%, dengan iklim ekstrim dan tanah sebagian besar tidak subur, tergantung pada pertanian di dataran rendah. Turkmenistan di barat daya Asia Tengah, didominasi gurun Karakum dengan iklim kering dan kaya gas alam serta minyak. Indonesia, negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, terletak di antara Samudra Pasifik dan Hindia, dengan iklim tropis dan sumber daya alam yang kaya, termasuk hutan tropis dan kekayaan laut. Yang ketiga, kultur. Budaya Tajik sangat dipengaruhi oleh warisan Persia dan Soviet, dengan puisi, musik, dan kerajinan tangan seperti tenun dan perhiasan menjadi bagian penting dari kehidupan sosial. Budaya Kirgiz, yang dipengaruhi oleh tradisi nomadisme, dikenal dengan musik, tarian, dan sastra lisan, serta festival seperti ulak tartis atau permainan kuda.
Kerajinan tangan seperti tenun dan ukiran kayu juga penting dalam budaya ini. Budaya Turkmen yang dipengaruhi oleh tradisi suku dan Islam terkenal dengan kain geran atau karpet dan cerita rakyat, meski ekspresi budaya dibatasi oleh pemerintah. Budaya Indonesia sangat beragam, mencerminkan keragaman etnis dan tradisi, dengan musik gamelan, tari tradisional, dan kerajinan tangan sebagai elemen penting, serta perayaan keagamaan yang mencerminkan keberagaman budaya. Perkenalkan, nama saya Yolanda Aditya, NIM saya 2230 2070 3145. Di sini saya akan membahas tentang ideologi politik. Ideologi politik di Tajikistan cenderung otoriter dengan Partai Demokratik Rakyat Tajikistan yang dominan dan fokus pada stabilitas meski mengabaikan hak asasi manusia. Ideologi nasionalisme Tajik juga dipromosikan untuk memperkuat identitas nasional pasca perang. Kyrgyzstan mengadopsi ideologi demokrasi dengan masyarakat sipil dan media yang lebih aktif, namun sering terganggu oleh ketidakstabilan politik dan konflik etnis di Turkmenistan. Ideologi berpusat pada pemujaan pemimpin dan ideologi nasionalisme Turkmenistan dengan kontrol ketat terhadap kebebasan berekspresi. Indonesia menganut Pancasila, ideologi yang mencerminkan keragaman dan toleransi melalui 5 prinsip yang menjadi dasar negara. Dimensi waktu. Sejarah Tajikistan mempengaruhi oleh kekuasaan Soviet dan Perang Saudara pada 1990-an dengan upaya untuk membangun stabilitas meskipun menghadapi tantangan ekonomi dan sosial. Kyrgyzstan yang merdeka pada 1991 mengalami perubahan pemerintahan dan krisis politik, namun berusaha memperkuat demokrasi dan perang masyarakat sipil. Turkmenistan sejak merdeka pada 1991 dipimpin oleh pemimpin otoriter yang fokus pada identitas nasional, namun mengabaikan hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Indonesia yang merdeka pada 1945 melewati fase pemerintahan otoriter dan transisi demokrasi pasca reformasi 1998, berupaya memperkuat demokrasi meskipun masih menghadapi tantangan politik dan nasional.